Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk apoteker Indonesia dimanapun Anda berada, khususnya apoteker Jawa Barat yang tentunya selalu dalam keadaan yang berbahagia. Pada bincang-bincang kita kali ini, hadir di tengah-tengah kita bersama para juara apoteker teladan di Jawa Barat. Bersama apoteker Iis Rukmawati, apoteker Elis, dan juga apoteker Ipah Arofah. Rasanya apresiasi yang sangat besar dan setinggi-tingginya perlu kami sampaikan kepada para sejawat yang telah menyandang gelar juara sebagai apoteker teladan dan juga harus dapat menginspirasi bagi seluruh apoteker di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Apa sih yang sudah dilakukan rekan-rekan sejawat sampai dengan hasil yang diterimanya menjadi seorang apoteker teladan. Tapi tentunya sebelum kita masuk kepada apa yang sudah dikontribusikan untuk kesehatan, mari kita dengarkan dan simak dulu bersama perkenalan dari para apoteker teladan Jawa Barat tahun 2021. Kita mulai yang pertama dari apoteker Iis, yang tentunya sudah kita kenal selama ini dan pasti juga sudah bertemu dengan beberapa sejawat apoteker baik di perguruan tinggi maupun pada saat berpraktik di lapangan. Silakan Ibu Apoteker Iis memperkenalkan dulu bagaimana prakteknya, di mana, dan seperti apa yang sudah Ibu lakukan saat ini. Terima kasih Bu Ketua PDIAI Jawa Barat, Bu Katlea yang luar biasa mengundang kami hari ini. Saya tidak menyangka. Saya sangat bangga sekali. Saya sedikit terharu lah Bu. Jadi selama ini memang saya untuk ketiga kalinya, tapi zaman dulu kala tidak ada cerita seperti ini gitu ya. Jadi hari ini alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan anak-anakku sekalian, mungkin ya calon penerus Ibu, apoteker yang muda-muda bisa menginspirasi kami semua gitu ya. Perkenalkan, nama saya adalah Iis Rukmawati dan saya bekerja di UPT Puskesmas Ibrahim Aji, Kota Bandung. Alhamdulillah selama berkiprah hampir 30 tahun, sama dengan Bu Ipah ya Bu Ipah, kita sudah malang melintang dalam dunia kefarmasian ya Bu ya. Luar biasa, malang melintang. Punya pengalaman yang luar biasa, mungkin di apotek hampir 20 tahun. Jadi kita kadang dari dulu itu merangkap bekerja tuh ya di apotek itu kita terjun langsung loh Bu ya gitu ya. Jadi sorenya di apotek, paginya di puskesmas, tapi sekarang sudah tidak bisa. Kalau dulu masih bisa ada kesempatan ya bisa bekerja. Kalau saya pagi di puskesmas, sorenya saya bekerja di apotek. Tapi untuk sekarang saya pure di puskesmas. Hari ini juga kebetulan saya ada di puskesmas juga. Karena puskesmasnya rawat inap 24 jam. Nah, mungkin untuk gambaran bagi anak-anakku sekalian bagaimana sih kita berkiprah sehingga hari ini saya mendapatkan reward yang luar biasa ya di sini, walaupun sebetulnya Ibu yang ketiga kalinya. Karena kalau dulu kala cukup sampai tingkat kota, jadi tidak ada untuk apoteker itu sampai tingkat provinsi. Dan kami itu memperjuangkan bagaimana kami bisa masuk berkiprah juga untuk apoteker teladan sampai ke Indonesia, gitu ya, sampai ke nasional. Jadi kalau zaman Ibu lagi dulu muda-mudanya lagi aktif-aktifnya tidak ada sampai nasional. Jawa Barat juga tidak ada, jadi cukup di Kota Bandung saja jadi berprestasinya gitu ya. Tapi tidak menjadi hal yang luar biasa karena itu bukan satu-satunya, tapi yang kita harapkan adalah kita bermanfaat bagi orang banyak. Jadi masyarakat itu butuh kita, ya. Masyarakat itu butuh seorang apoteker karena apa? Banyak penyalahgunaan obat dan kesalahan penggunaan obat. Sehingga dari situ saya berpikir, karena background saya awalnya dari asisten apoteker, setiap hari saya di apotek tidak pernah datang apotekernya, nah terinspirasilah saya harus jadi apoteker. Gitu ya. Wow. Karena langsung memberi nasihat ini ya. Iya. Ada kata kunci loh, apotekernya nggak pernah. Iya, betul Bu. Jadi jadilah apoteker yang bertanggung jawab. Mungkin keinginan organisasi profesi, tapi bukan penilaian itu yang kita inginkan, tapi bagaimana kita bisa sampai kepada masyarakat. Jadi kita harus terjun langsung. Apalagi di era pandemi COVID-19, saya itu terjun langsung, tidak mengenal itu apa takut, tidak mengenal apa,
karena pasien ini perlu diayomi oleh kita. Kesalahan penyalahgunaan obat luar biasa. Kemarin di saat pandemi COVID-19 banyak yang pengobatan mandiri. Kalau kita tidak terjun langsung, wow, luar biasa ya. Jadi hari ini adalah momen bagi saya untuk memperkenalkan pada teman-teman, ayo maju terus pantang mundur. Nanti tidak akan menyalahi lah. Tuhan akan memberikan reward dari manapun yang kita sangka gitu ya Bu ya. Nah itu jadi jelas ya Bu ya. Betul gitu. Tapi kita buktikan dulu kemampuan kita. Buktikan dulu bahwa kita bermanfaat bagi orang banyak gitu ya. Itu kan yang kita harapkan ya, agar apoteker terus dikenal. Perjuangan saya itu bukan hal di sini saja, mungkin sampai ke Dewan MPR, DPR kalau bisa itu bisa mengenal apa sih saya itu apoteker gitu. Saya itu apoteker, sehingga di lingkungan kerja aja sudah tahu bahwa oh ini apoteker kalau ada apa-apa terkait apoteker. Apalagi kalau di puskesmas semua program finalnya itu ada di mana? Ada di farmasi. Ya, jadi kami jadi jelas ya. Ya, luar biasa jelas. Memiliki sebuah desain prinsip bahwa mari kita buktikan prestasi tentunya ya, buktikan prestasi dan apa yang memang menjadi tugas dan wewenang kita, dan kita juga harus yakin bahwa apa yang kita lakukan dengan sumpah profesi kita, tentunya Tuhan tidak pernah tidur ya, akan kita akan diberikan kesempatan, derajatnya akan dinaikkan, dan pada akhirnya ada pengakuan dari banyak pihak. Dan tentunya semua itu harus dilakukan secara bertanggung jawab ya. Jadi no tekap-tekap lagi tentunya, apalagi sudah melekat di apoteker teladan. Dan Bu Is ini sebetulnya tidak berpikir untuk dirinya saja, tapi bagaimana juga bisa membangun bersama-sama rekan sejawat lainnya di puskesmas untuk bisa menunjukkan eksistensinya, peranannya dalam kesempitan ya, kalau saya bilang, artinya dengan tenaga apoteker yang tidak banyak gitu kan, tapi yang dilayaninya begitu banyak, dan tentunya banyak aktivitas juga di puskesmas yang menjadi tupoksi apoteker yang akhirnya juga harus berbagi dengan yang lainnya. Dan ini bagian dari perjuangan kita tentunya ya. Sebelum ke dalam lagi, kita kenali juga, ini ada apoteker Elis nih, ini jangan salah nih, dari Pangandaran, yang katanya sudah menjadi Hawaii-nya Indonesia ya kan? Betul Bu, bandara nanti ada di sana. Kalau usah jauh-jauh ke Bali ya, ternyata ada di Pangandaran. Ada apoteker muda. Nah, ini juga sebetulnya beliau-beliau ini aktif juga di kepengurusan organisasi. Artinya tidak ada hambatan ketika kita tetap berpraktik, tetap berkontribusi di organisasi, bisa juga menjadi sosok yang teladan. Ini tentunya sangat menginspirasi bagi kita semua. Silakan apoteker Elis memperkenalkan dirinya. Kita belum tahu nih di puskesmas mana dan seperti apa aktivitasnya, monggo. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Elis Ronasi dari Puskesmas Pangandaran. Kebetulan di IAI KPC Kabupaten Pangandaran sebagai sekretaris juga, Bu. Sama Ibu Aktif Mimin. Semua ya, aktif semua ternyata. Oh iya. Terima kasih atas undangannya. Ini rasanya kaget gitu. Nggak disangka-sangka. Luas. Kok bisa jadi juara kedua terbaik di Jawa Barat ya, apoteker itu kandidat yang berat terus ya. Banyak saingannya. Enggak, ya saya di Puskesmas Pangandaran pas sebagai apoteker. Di sini juga bareng dengan Ibu Ketua PC Pangandaran ya, Ibu Mimin. Kita bareng-bareng di pelayanan. Selain di pelayanan, kita sebagai AOC Kabupaten Pangandaran aktif juga terjun ke masyarakat untuk menggemacermatkan masyarakat, mencerdaskan ya, mencerdaskan dan supaya cerdas dalam penggunaan obat ini. Dan kebetulan alhamdulillah dari inovasi saya yang Sobat Gaul Gema Cermat, jadi sadar obat generasi unggulan, gerakan cerdas menggunakan obat ini, saya membuat kader terutama ke Ibu Bapak Prolanis, karena saya sangat dekat dengan Bapak Ibu Prolanis Pangandaran. Mereka bisa
bisa nurut gitu ya Bu, nurut apa yang saya Patuh ya, sampaikan. patuh. Patuh ya. Soalnya apotekernya cantik. Jangan kalah sama yang muda, Disangkanya saya Bu. tuh- Jangan kalah sama yang muda. Iya, disangkanya saya masih ABG gitu. Pernah karena saya aktif di Prolanis ini mau mau dijodohkan sama anak. Nah, berarti statement Padahal dia apoteker udah punya menantu anak juga. idaman itu tepat ya. Statement apoteker itu menantu idaman itu tepat gitu ya. Jadi buktinya pasien Prolanis menginginkan apoteker untuk menjadi menantunya. Luar biasa banget ya. Tapi lebih dalamnya Tapi lagi saya tentang tolak. inovasinya kita bahas di sesi berikutnya ya. Sekarang kita perkenalan dulu apoteker Ipah Aropa. Wah, selamat malam Ibu. Silahkan memperkenalkan dulu prakteknya di puskesmas mana Ibu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi Ketua PDIAI Jabar. Juga selamat berjumpa dengan Ibu Iis ya Bu ya. Kita satu alma mater ya Bu dulu ya waktu di Algifari ya. Jadi seperjuangan ya Bu. Perjuangan ya. Nama saya Apoteker Aropa. Saya bekerja di UPTD Puskesmas DTP Cidahu Kabupaten Kuningan. Saya juga kaget sekali inovasi yang saya buat sebenarnya sangat sederhana sekali ya Bu ya. Tapi mungkin dengan persembahan yang sangat sederhana, kalau kita niatkan dengan niat tulus untuk pengabdian, itu dapat diterima oleh masyarakat. Inovasi yang saya lakukan yaitu segar bertenaga, yaitu sehat dan bugar bersama tanaman obat keluarga, di mana saya mencoba mengajak kepada masyarakat untuk kembali ke alam dalam menjaga kesehatannya di samping menggunakan obat kimia. Ini sangat bervariasi ya. Dari mulai yang berpikir tentang kembali ke alam, ya, lalu yang berpikir tentang kecerdasan masyarakat dengan programnya, sampai dengan bagaimana merancang etiket nih yang terbaik tentunya, yang katanya di kita etiketnya masih perlu dimantapkan lagi, dioptimalkan lagi supaya terstandar dan akhirnya memberikan satu informasi yang maksimal kepada pasien tentunya ya. Tidak ada lagi kata-kata mungkin bertanya atau masih membingungkan dari etiket itu, bagaimana bisa menjadi informasi yang dipatuhi ya oleh masyarakat tentunya ya. Nah, ini luar biasa sekali dari Kota Bandung, dari Kabupaten Pangandaran, dan juga Kabupaten Kuningan. Saya mau tanya nih, sebagai Ketua PDI Jawa Barat, kalau saya lihat tadi, saya dengarkan banyak atau ada redaksi-redaksi yang sifatnya menunjukkan ketulusan ya dalam berinovasi, lalu bagaimana membangun kedekatan hubungan dengan pasien gitu ya, artinya menempatkan mereka pada tempat yang sebaik-baiknya dengan empati yang kita miliki, lalu juga membuat satu inovasi yang tadi saya sempat juga dengarkan bagaimana membuat etiket supaya betul-betul lengkap dan jelas Bu. Ya, membuat etiket yang terstandar yang ternyata juga sedang diteliti oleh salah satu perguruan tinggi farmasi ya. Saya mungkin sedikit menggali dulu yang kembali ke alam. Terinspirasi dari apa sih Bu? Kok sampai kita harus sadar dan kembali ke alam? Ada apa dengan alam ini dan kenapa kita harus mengajak masyarakat untuk berpikir akan itu dan mewaspadai bahwa ketika berbicara obat ada aturan mainnya dengan bahan alam tentunya ya Bu ya? Ya. Kira-kira bagaimana Bu Ipa? Saya melihat sekarang itu perkembangan masyarakat itu cenderung tergantung kepada pemakaian obat kimia dan meninggalkan obat atau yang dulu nenek moyang kita turun-temurun ya, yang sudah turun-temurun. Saya lihat di masyarakat sekarang seperti itu, makanya saya mencoba untuk mengajak masyarakat untuk kembali menggalakkan tanaman obat keluarga, di mana apabila mereka sakit, misalnya sakit ringan atau
ada gejala ringan, bisa di rumahnya bisa sebelum kita menggunakan obat kimia itu kita menggunakan juga obat dari alam. Kebetulan kegiatan ini sasarannya salah satunya adalah Prolanis, di mana Prolanis itu terdiri dari kelompok hipertensi dan kelompok diabetes mellitus, agar mereka juga dalam pengobatannya itu tidak selalu tergantung kepada obat kimia, maka saya mengajak kepada mereka juga agar menggunakan obat-obat dari bahan alam, sehingga mereka tidak ketergantungan terhadap obat kimia. Kemudian untuk masyarakat sendiri juga, karena sekarang ini obat-obat yang dari alam itu sudah banyak dilupakan, akhirnya kami itu agar mereka tuh bisa itu lagi menggalakkan kembali di lingkungannya atau di masyarakatnya untuk ini membudidayakan tanaman obat. Apakah itu berarti apoteker memberikan arahan-arahan atau contoh-contoh tanaman yang harusnya ditanam mungkin di pekarangan individu atau mungkin di salah satu wilayah dan itu terorganisir oleh RT mungkin atau RW, itu seperti apa pola arahannya atau pola binaannya, Bu? Pola binaan yang saya lakukan sekarang yaitu kepada kader, di mana kita membentuk ini Bu, Asman Toga, yaitu asuhan mandiri tanaman obat keluarga, di mana kita membentuk satu kelompok yang terdiri dari 10 anggota dan mengharuskan dari kelompok tersebut tiap orang menanam di rumahnya itu minimal 5 macam jenis tanaman obat. Oh, tanamannya apa aja itu, Bu? 5 macam itu? Macam itu kebanyakan saya anjurkan di masa pandemi ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh seperti kunyit, jahe merah ya, dan yang lainnya ya. Cuman kebanyakan di daerah kami karena mungkin mereka sudah ini kebanyakannya menanamnya kunyit dan jahe merah. Kunyit dan jahe merah ya. Jadi tapi 5 yang direkomendasikan tadi baru 2, Bu. Kalau nggak salah kunyit, jahe merah, 3 lagi iya, apa, Bu? Banyak, Bu, seperti lidah buaya, kemudian daun sereh juga, terus seperti buah naga juga bisa itu. Buah naga, ya. Dan itu artinya tanaman-tanaman itu memang dimungkinkan untuk dibudidayakan di sana dengan cuaca yang panas ya, Bu ya, setahu saya ya. Jadi mungkin dibudidayakan dan banyak yang sudah melakukan hal itu di masyarakat. Di masyarakat ya. Dan itu sudah artinya teruji ataupun dapat membantu daya tahan tubuh dari para pasien Prolanis untuk treatment ya, itu membantu ya. Dan itu Ibu intens melakukan komunikasi dengan para kader itu sangat intens. Iya, tiap 1 bulan sekali, Bu, kita berkolaborasi dengan Bidan Desa. Setiap rakor kita memberikan pembinaan. Dan itu ada catatannya, terdokumentasi. Ada ya, Bu, ada terdokumentasi. Ya. Luar biasa ya. Nah ini saya inline dulu dengan Bu Iis nih, yang terkait etiket. Ini kan berbicara ada rekan kita yang fokus juga untuk kembali ke alam, memberikan masukan untuk treatment daya tahan tubuh ya, melakukan pembinaan dan tentunya ada informasi-informasi bagaimana penggunaan bahan alam dan obat kimia bila disatukan ya. Nah, fokus kepada yang Bu Iis. Bu, apakah salah satu latar belakang pentingnya etiket dibuat sebuah standar dengan, saya juga belum melihat etiket formulanya Bu Iis ini seperti apa, dan apakah itu juga menjadi bagian yang bisa membantu dari para pasien tadi untuk memperhatikan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan meskipun dengan herbal sekalipun ya. Mangga Bu Iis, kami ingin tahu banget inovasi etiket yang seperti apa yang seharusnya standar ini. Alhamdulillah ya Bu. Sebetulnya saya etiket ini sudah berjalan cukup lama, kira-kira 4 tahun ke belakang. Terinspirasi bagaimana kepatuhan kepada pasien yang harus minum obat seumur hidup. Salah satunya pasien HIV.
Yang kedua adalah pasien TBC, Bu. Jadi saya bikin etiket itu menggunakan jadi di samping aturan pakai ada pola gaya hidupnya. Jadi pakai lifestyle. Nah, terkait bagaimana kok bisa membuat etiket seperti itu memang didukung oleh pimpinan juga. Jadi Kepala Puskesmas sangat mendukung untuk mencetak, memperbanyak macam-macam etiket. Kira-kira ada 10 macam etiket yang ada di saya yang terkait dengan lifestyle, pola gaya hidupnya. Jadi seperti itu, Bu. Yang kedua, misalkan pasien dengan kasus-kasus tertentu. Tadi termasuk prolanis. Prolanis adalah satu bagian yang terpenting. Jadi mereka menggunakan obat diabetes, menggunakan obat hipertensi. Bagaimana supaya tidak terjadi interaksi obat. Jadi mereka sudah memahami. Karena di situ juga ada pola gaya hidup dan lifestyle-nya. Di bawah etiket itu saya tulis pola gaya hidupnya. Jadi apa yang perlu dihindari selama minum obat harus seperti apa, sampai cara menyimpan obat di rumah. Gitu ya. Ya itu juga saya bekalin juga. Jadi seluruh pasien bisa satu keluarga saya kasih, Ibu tolong simpan ini di tempat yang mudah atau dekat dengan kotak obat. Jadi agar cara menyimpan obat itu benar gitu ya. Karena apa? Temuan dulu ya saat kita tahu sendiri ini programnya juga dari PDIY Jawa Barat waktu apoteker Bager gitu. Saya sering menemukan luar biasa pasien menggunakan kantong obat itu kresek, terus udah gitu ada yang kadaluarsa gitu ya. Nah dari situ terus saya berpikir harus apa lagi nih yang harus bisa disampaikan. Kan dalam Al-Quran juga sampaikan walaupun satu ayat. Nah itulah ya salah satunya. Berarti sampaikan apa yang kita tahu dengan cara seperti saya membuat macam-macam etiket. Jadi etiket saya itu ada inovasinya, termasuk etiket anak. Bagaimana anak supaya mau minum obat, jadi menarik. Saya kasih gambar anak-anak, Bu. Gambar binatang gitu, Bu. Ya itu jadi kan menarik. Jadi anak itu begitu dikasihkan etiketnya obatnya oleh saya, Bu, mau minum obat itu. Padahal anak saya, Bu, tadinya tidak suka makan obat. Katanya dia kalau makan obat nggak mau, nggak takut pahit gitu ya. Begitu lihat etiket menarik ya gitu ya. Seperti jadi apakah ya. Itu artinya ukuran etiket Ibu tidak seperti ukuran etiket pada umumnya? Enggak, Bu. Macam-macam, Bu. Ada yang besar, ada yang kecil. Kalau untuk pasien TBC itu agak panjang, Bu. Agak panjang. Jadi pasien yang pertama mendapatkan obat TBC itu ada pola gaya hidup yang harus dihindari dan bagaimana kalau terjadi seperti efek samping dari obat tersebut, misalkan kencingnya merah, jangan kaget. Jadi itu udah ada, Bu, di situ. Untuk pertama pasien minum obat TBC gitu ya. Tapi dan itu apakah elektronik, Bu? Apakah itu elektronik cetak, atau masih menggunakan tulisan tangan? Cetak. Masih cetak. Iya, cetak. Jadi cetak. sudah diprogramkan 10 jenis etiket tadi ya. Artinya Bu Iis sedang mencoba sejak awal menanamkan informasi hal-hal yang harus langsung dipahami oleh pengguna obat ya, tentunya oleh pasien dari mulai farmakologi dan non farmakologinya ya tentunya ya. Betul. Termasuk antibiotik. Saya menggunakan jam di situ. Jadi spesialis untuk antibiotik ada etiketnya juga khusus. Jadi kapan dia mendapatkan obat, misalkan dia mendapatkan obat jam 1 siang. Dosisnya sehari 3 kali 1. Hari ini harus minum berapa kali. Jadi dia akan tahu hari ini cukup 2 kali, mulai besok pagi, jam 6 pagi, jam 14, jam 22. Gitu etiketnya seperti itu, Bu. Nah, itu tapi dikasih gambar antimikroba juga ya. Terus sekarang dikembangkan, logo resistensi ya. Jadi sekarang dikembangkan, disimpan, jadi kita lagi membuat bungkus obat yang ramah lingkungan, tidak menggunakan plastik. Ini masih on proses, Bu. Jadi di situ si etiketnya agak besar, kantong obatnya agak besar, tapi di situ ada lifestyle yang inovasi saya dicetak ke situ, ke kantong obat. Jadi kantong obatnya yang ramah lingkungan. Jadi sudah nanti ke depan mungkin bertahap saya tidak akan menggunakan plastik lagi. Dan alhamdulillah itu di-ACC juga oleh pimpinan. Karena mungkin itu karena inovasi dari saya, jadi dukungan yang luar biasa dari pimpinan karena memang kebutuhan gitu ya, Bu ya. Artinya salah satu poin penting juga untuk apoteker di puskesmas adalah dukungan dari pimpinannya nih. Betul, ya. betul. Jadi pasti kami yakin bahwa apoteker itu berpikir tidak hanya hal yang sedikit ya, tapi berpikir juga bagaimana supaya mereka patuh, dan ini tentunya menjadi bagian kolaborasi yang sangat penting ya bagi bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya
Artinya dalam hal ini kita tidak bisa meninggalkan salah satu tenaga kesehatan untuk menjadikan masyarakat mampu dan sadar akan obat, gitu kan ya. Tapi harus jadi teamwork, harus jadi teamwork dan harus dapat dukungan penuh nih. Mudah-mudahan para pimpinan puskesmas di Jawa Barat bisa mendengarkan juga diskusi kita malam hari ini. Dan tentunya apoteker teladan yang sukses di puskesmasnya adalah cerminan suksesnya para pemimpin puskesmas, itu pastinya ya. Jadi mudah-mudahan next ke depan sebaran apoteker di puskesmas semakin maksimal, tidak ada apoteker di Jawa Barat, karena 8 perguruan tinggi farmasi sudah siap menghasilkan apoteker yang bisa diserap secara optimal oleh puskesmas. Nah, nanti ini tentunya penting banget ya untuk di pertemuan kita yang kemudian Bu Iva, Ibu Is juga bisa menampilkan sih bentuk pembinaannya, dipaparkan gitu ya. Seperti apa sih model-model etiket? Karena tadi kalau saya perhatikan, lebih baik kita merancang itu dari awal ya Bu ya, terprogram, daripada kita juga mungkin memperbanyak salah satu metode sebetulnya ini kan, sehingga apa yang dikomunikasikan setengahnya sudah terbantu dengan catatan yang bisa terus dipelajari sampai dengan di rumah. Terima kasih nih Bu Is. Sekarang kita ke Bu Elis sebentar, karena tadi nyambung nih Bu Elis, bahwa Bu Is berharap pasien itu patuh. Apalagi kalau kita bicara pasien prolanis, ya kan? HIV AIDS yang sudah ditangani dan TBC yang tidak kalah ya prevalensinya, kematiannya juga tidak kalah jumlahnya. Nah, bagaimana yang tadi inovasi Bu Elis lakukan sehingga juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kecerdasan pasien di Pangandaran. Monggo Bu Elis. Awal mulanya dari pembentukan grup Prolanis ini karena setiap 1 bulan sekali kita sering bertemu dan follow up tentang obatnya sudah benar diminumnya tepat waktukah, dan setiap bulan selalu ada kegiatan senam maupun edukasi. Maka dari itu saya dibuatlah suatu kader gitu, bahwa Ibu Bapak Prolanis ini menjadi kader keluarga yang saya sebut Sobat Gaul Gema Cermat ini. Dari sana, dari kegiatan setiap bulan karena terus-terusan bertemu dan ada pemantauan minum obatnya, dimasukkanlah edukasi-edukasi tentang 5O. Jadi dari kader Gema Cermat tersebut bisa menyalurkan kepada keluarganya informasi-informasi bahwa untuk menjadikan keluarganya menjadi sadar obat. Dan sekarang lagi ada ada pandemi seperti ini, karena nggak pernah ketemu secara langsung ya, karena ibu bapaknya cuma dikasih obatnya 3 bulan sekali, jadi kita intens via WhatsApp. Nah, via WhatsApp memanfaatkan gitu, WhatsApp ya untuk dan hadir di tengah-tengah mereka, menggantikan pertemuan yang tidak bisa dilakukan ya, atau intensitasnya menjadi berkurang ya. Artinya energinya kan semakin bertambah dong, Ibu Apoteker Elis tentunya dengan tim ya. Jadi memang ini layak semua menjadi juara menurut saya. Karena dengan menciptakan kader, lalu berpikir juga bahwa obat kimia juga bukan salah satu solusi ya sebetulnya ya. Ada juga bahan-bahan alam yang tentunya tetap dalam hasil penelitian yang terreferensi bahwa itu memberikan indikasi yang tepat tanpa juga memberikan interaksi tersendiri ya. Karena tentunya kan pasien prolanis juga sedang mengkonsumsi obat kimia ya Bu ya. Nah itu kan tentunya tidak bisa sembarangan asal paginya herbal, siangnya bahan kimia dan lain sebagainya. Jadi tanya obat, tanya apoteker, komunikasikan tentang herbal kepada apoteker itu menjadi sangat penting. Dan bagian dari kepedulian apoteker kepada masyarakat, kepada pasien ya tentunya memberikan etiket yang bisa mencakup beberapa informasi, itu pun juga menjadi poin yang perhatian bagi kita semua, inspirasi bagi seluruh apoteker, bahwa mempersiapkan informasi dengan berbagai metode yang baik perlu menjadi poin penting bagi kita. Mengingat pasien mungkin di depan kita paham, setelah sampai rumah
menghadapi berbagai macam kendaraan di perjalanan, entah masih ingat ataupun sudah lupa ya. Dan itu juga harusnya kita berpikir, sudah ingatkah apa yang kita sampaikan dan dilakukan atau tidak di rumahnya. Secara PDI Jawa Barat pernah bersama-sama dengan para apoteker ini melakukan program apoteker barengan Mapak Cager, terjawab semua di situ kan, bahwa obat expire masih bersamaan dengan obat yang tidak expire gitu kan, dan satu obat dikonsumsi bersamaan untuk indikasi yang sama, seperti turun-temurun, padahal obatnya tapi seperti empiris ya, kalau sakitnya ini obatnya ini, sakitnya ini obatnya ini, ya itu kan perlu menjadi perhatian kita semua. Oke, luar biasa sekali. Dan tentunya dalam forum ini Dinas Kesehatan kami juga mengapresiasi ya atas program yang diberikan, yang dilakukan di Jawa Barat sebagai dalam bentuk apoteker teladan, dan juga kami ucapkan selamat kepada seluruh tenaga kesehatan lainnya yang juga menjadi teladan tentunya berkontribusi untuk masyarakat sehat, sehat negeriku, tumbuh Indonesiaku di Hari Kesehatan Nasional tahun 2021 ini menjadi semakin semarak. Di akhir bincang-bincang kita, tentunya nanti kita berikan waktu kepada para apoteker teladan untuk menyiapkan atau menyampaikan seberapa besar sih dalam bentuk, seberapa besar kontribusinya dalam bentuk paparan dengan waktu yang lebih mantap lagi. Tapi di akhir bincang-bincang kita saat ini, mohon take home message-nya. Apa pesan-pesan untuk apoteker di seluruh lini pelayanan supaya bisa menjadi teladan bagi dirinya, bagi sesama sejawat, dan tentunya bisa diakui profesinya oleh nakes yang lain. Silakan Ibu Apoteker Iis, take home message. Oke, terima kasih untuk seluruh apoteker di Indonesia. Jangan pernah berhenti untuk menginspirasi masyarakat, mengingatkan masyarakat, tetap bekerja sepenuh hati, dan terus berjuang apoteker agar dikenal di seluruh Indonesia, terutama di masyarakat, karena apoteker ini sangat sulit sekali untuk diperkenalkan. Nah, sekarang sudah mengenal apoteker itu jauh lebih banyak dari sebelumnya gitu ya. Jadi peran apoteker di sini adalah memperkenalkan diri untuk dekat dengan masyarakat ya. Jadi masyarakat butuh, kita siap. Kapanpun waktu tidak terbatas. Nah, itu yang saya harapkan untuk apoteker-apoteker muda, tetap bekerja bertanggung jawab. Cintailah pekerjaan, insya Allah pekerjaan itu menjadi energi positif bagi kita. Kalau kita mencintai suatu pekerjaan, pasti kita akan melakukan sepenuh hati, ya, tanpa memperhitungkan apapun. Itu yang saya pesan. Jadi jangan tanggung, apalagi anak-anak generasi muda yang mudah bosen. Nah, itu jangan sampai. Bekerjalah sepenuh hati ya, sebagai apoteker yang dicintai masyarakat, yang disukai masyarakat, yang dibutuhkan masyarakat, bahkan bila perlu masyarakat butuh apapun, kita mampu melakukannya. Walaupun itu sebatas yang kita dengan aturan yang kita sudah ada, tetapi kadang masyarakat itu yang disebut tenaga kesehatan harus mampu melakukan apapun ya. Bahkan bila perlu tetangga sebelah kiri kanan kalau ada masalah terkait obat, kita langsung ikut care dan ikut peduli dan ikut mengetahui. Jangan-jangan kita berkomunikasi di luar sana banyak, tapi kiri kanan tetangga tahu. Nah, itu yang perlu kita pikirkan juga ya. Jadi lingkungan kita sekitar dulu memahami bahwa peran kita adalah seorang apoteker. Nanti insya Allah di tempat bekerja apalagi itu akan menjadi lebih maksimal. Jadi jadilah apoteker yang bertanggung jawab dan mau bekerja sepenuh hati. Itu. Iya. Jangan sampai tidak bermanfaat untuk lingkungan terdekat kita. Betul. Ya? Bukan manfaat yang besar ke yang jauh di sana. Ya. Yang di tempat praktik kita, tapi keluarga kita, tetangga kita yang terdekat tidak mengenal kontribusi kita. Terima kasih Ibu Apoteker Iis. Kepada Ibu Apoteker IPA, silahkan Bu take home message-nya, semangatnya untuk para apoteker. Saya berharap kepada para apoteker, terutama para apoteker yang masih muda ya Bu ya, untuk mengajak agar kita dapat berinovasi dan berkontribusi untuk masyarakat. Saya tahu dan merasakan mungkin sebagai seorang apoteker
apoteker di puskesmas itu sebenarnya tugasnya sangat berat ya Bu Is ya. Karena segala ditackle sama kita dari mulai dari mulai pengelolaan obat dan BMHP juga farmasi, di mana kita harus melakukan PIO, konseling, juga mungkin visit ya Bu Is ya, juga home care, dan juga gemat-gemat itu harus kita lakukan. Hanya harus tetap bersemangat, khususnya teman-teman yang di puskesmas. Dan dengan kesibukan kita tersebut di puskesmas, kita juga jangan melupakan untuk kita juga berkontribusi di masyarakat langsung, karena sebenarnya kesempatan kita untuk berkontribusi masyarakat itu banyak sekali peluangnya. Misalnya dengan kita ikut aktif di Posyandu, dengan kita ikut aktif di sekarang juga kan pas masa pandemi itu di tim Satgas COVID, itu juga merupakan kontribusi kita kepada masyarakat. Saya yakin para apoteker muda dia bisa lebih untuk berinovasi yang lebih baik lagi. Mungkin harapan saya seperti itu. Tetap harus semangat dan kita niat untuk tulus ikhlas pengabdian kepada masyarakat. Mungkin itu, Bu. Terima kasih ya. Jadi artinya mengabdi itu tidak akan pernah merugikan diri kita ya. Bahwa apa yang kita lakukan dengan hati tidak mungkin tidak berezeki gitu ya. Allah tidak akan menutup rezeki kita, apalagi kita memberikan ekstra kebaikan dalam ibadah kita, menjalankan profesi dan berkontribusi untuk masyarakat. Alhamdulillah sampai saat ini dituntun seluruh wanita luar biasa ini, apoteker teladan wanita luar biasa sampai dengan hari ini ya. Tetap semangat. Nah, terakhir, take home message dari Apoteker Elis, silakan yang muda belia. Iya, terima kasih. Pesannya untuk para apoteker di seluruh Indonesia, baik yang muda maupun yang sudah senior, tetap semangat, tetap bekerja ikhlas, profesional, dan bertanggung jawab. Selalu kita mengabdi kepada masyarakat untuk dapat mencerdaskan penggunaan obat yang benar. Dan ciptakanlah inovasi-inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat. Itu aja, Bu. Terima kasih, Apoteker. Jadi semuanya sudah lengkap, pesan yang disampaikan ya. Dari mulai, sebetulnya Nine Star Pharmacy ini ada semua nih di dalam diri kita, khususnya dalam diri Apoteker Teladan pada malam hari ini sebetulnya. Dan saya terharu artinya bahwa ketika kita semua memiliki prinsip yang sama untuk berjuang, walaupun tidak semua pihak atau masih banyak pihak yang meragukan potensi kita sebagai apoteker, tapi dengan kegigihan dan semangat yang tadi sudah disampaikan, dari mulai pengelolaan sampai farmasi klinik di puskesmasnya tetap dijalankan dengan beban yang begitu banyak. Kami yakin bahwa peranan apoteker juga memiliki tempat yang baik di hati seluruh tenaga kesehatan dan juga masyarakat tentunya. Menjadikan masyarakat mau sadar dan semangat untuk tetap patuh dalam pengobatannya, tentu akan menjadikan diri kita menjadi lebih berarti. Tetap semangat. Silahkan manfaatkan kesejawatan kita untuk bersama-sama berkomunikasi, mencerdaskan, meningkatkan kompetensi bersama para apoteker teladan yang nantinya secara langsung mereka akan menyampaikan hal-hal lebih spesifik lagi di pertemuan berikutnya. Sekali lagi kami ucapkan, saya selaku Ketua PDII Jawa Barat mewakili seluruh jajaran pengurus mengucapkan selamat, mengapresiasi atas pencapaiannya sampai dengan hari ini, bisa membuktikan profesi apoteker kepada masyarakat dan juga pemerintah dan tenaga kesehatan lainnya. Kolaborasi bersama, sehat negeriku, tumbuh Indonesiaku. Salam semangat untuk Bapak Ibu semua dan seluruh sejawat apoteker Jawa Barat dan juga Indonesia. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.